Sebentar, ini Pak Ferry mau masuk, saya jadikan co-host dulu. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Ya, jadi selamat Anda jadi co-host ya, tolong dibantu kalau Brian dan Mas Ferry kalau ada yang masuk pas saya tidak lihat silakan dipersilakan. Baik Pak. Baik, Pak. Ya, monggo. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam kuliah pengantar eksplorasi migas, sesi yang ketiga. Masih bagian saya, sampai minggu depan bagian saya, setelah itu bagiannya Pak Ferry dimulai sesi kelima. Ini seperti biasa, aturan mengingatkan saja. Nah, sekarang kita masuk kepada suatu sistem petroleum. Jadi, ini bahasa Indonesianya saja, bahwa sistem petroleum itu adalah sesuatu yang mencakup batuan induk aktif dan seluruh hal yang berkaitan dengan migas, termasuk semua unsur utama dan proses yang diperlukan agar akumulasi migas terjadi. Ya, unsur utama tersebut adalah batuan induk, batuan reservoir, batuan tudung, dan batuan penimbun atau overburden, dan prosesnya termasuk pembentukan perangkap atau trap formation dan pembentukan migrasi akumulasi, generation, migration, accumulation, petroleum. Jadi ini barangkali masih banyak yang asing istilahnya bagi Anda. Ya, sistem petroleum. Petroleum itu beberapa, kalau Anda lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, umumnya adalah diterjemahkan sebagai minyak bumi. Padahal petroleum itu kalau menurut saya tidak harus minyak bumi saja. Ya, karena ada batuan induk yang terlibat di sana, dan ini Anda lihat sistemnya banyak unsurnya. Jadi suatu sistem, dalam hal ini disebut sistem petroleum, itu mencakup satu batuan induk, source rock. Ya. Jadi batuan induk itu adalah batuan tempat migas berasal. Migas itu minyak dan gas ya. Kemudian ada batuan reservoir, silakan Anda mau membacanya apa, karena ejaan yang baru semenjak berapa ya, 4 atau 5 tahun yang lalu itu diubah. Tadinya reservoir itu tulisannya pakai A. Tapi sekarang menjadi diganti reservoir. Anda mau menyebut reservoir boleh, Anda mau menyebut reservoir silakan. Batuan tudung atau shale rock dan batuan penimbun, batuan yang menimbuni lapisan tertentu. Itu disebut dengan overburden rock. Dan ada proses tertentu, prosesnya adalah pembentukan perangkap atau trap formation. Jadi ya seperti kalau Anda membayangkan Anda mau memerangkap tikus lah ya, kan Anda buat suatu jebakan, suatu perangkapnya. Nah, ini perangkapnya adalah perangkap untuk migas, untuk minyak dan gas bumi. Dan kemudian ada prosesnya, yaitu bagaimana minyak itu terbentuk, bagaimana minyak itu jalan-jalan bermigrasi, dan akhirnya minyak itu terakumulasi. Nah, kalau minyak itu kita pergunakan ilmu yang lama, artinya yang konvensional, maka minyak itu harus migrasi dahulu. Ya, kemudian terjadi akumulasi, berkumpul di suatu tempat tertentu. Ya, tempatnya itu mana? Yaitu di perangkap itu tadi. Kalau Anda melihat adanya trap tadi ini, maka terperangkap. Kalau minyak tidak terperangkap, maka kita tidak bisa mengambil dengan cara konvensional. Kalau yang non-konvensional bisa karena ada yang digetar-getar, dipaksa untuk keluar. Ya, jadi ini kalau Anda mau melihat gambarannya. Gambarannya ini adalah batuan induknya. Ya, ini adalah reservoir, batuan reservoirnya. Nah, ini adalah cap rock-nya. Kalau Anda melihat suatu struktur di dalam geologi yang melengkung ke atas begini, maka ini disebut dengan anticline. Tetapi kalau kebalikannya, Anda mendapatkan suatu struktur yang begini,
yang cekung ke atas begini. Nah, maka ini struktur ini disebut dengan sincline. Ya, ingat ada sincline, kalau ini dibalik menjadi seperti ini, maka ini adalah anticline. Ya, ingat-ingat nama itu karena mungkin bagi Anda nama itu masih asing, tapi lama-kelamaan Anda akan setiap hari bergaul dengan istilah itu. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, ini adalah penutupnya, batuan tudungnya tadi itu. Ini batuan induknya, kemudian bermigrasi. Anda lihat ada panah-panah, itu adalah menunjukkan migrasi. Di sini minyak terbentuk, kemudian migrasi terperangkap di sini. Nah, kalau terperangkap, maka di dalam perangkap itu ada strukturnya, ada apa namanya hierarki, ada urutannya yang paling ringan di atas. Biasanya isinya itu komponennya itu ya ada 3 ini. Ada air, ada minyak, ada gas. Nah, Anda bayangkan sekarang dari 3 komponen itu tadi, yang paling ringan adalah gas. Maka itu gas menempati yang atas ini. Ya, jadi gas menempati yang atas ini. Kemudian berikutnya adalah minyak. Jadi minyak menempati di bawah gas. Dan air paling berat yang di paling bawah. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, apa ukurannya berat ringannya? Itu adalah berat jenisnya. Gas itu kan ya dalam bentuk gas ya, ringan. Lebih ringan, jauh lebih ringan dari karena air dan minyak itu kan dalam bentuk fluida. Nah, minyak itu berat jenisnya kurang dari 1 umumnya. Pak, kok pakai kata umumnya? Iya, karena ada minyak yang lebih dari 1 kalau minyaknya sudah kental. Tapi selagi minyak itu encer, maka berat jenisnya kurang dari 1. Air berat jenisnya 1. Kalau air di bawah barangkali mengandung garam atau apa bisa sedikit lebih dari 1. Jadi air umumnya lebih berat daripada minyak dan gas sudah pasti kalau gas tidak akan ditawar lagi lebih ringan. Rasanya tidak ada gas ya yang lebih berat daripada minyak. Ya ada prosesnya, ada pembentukan, ada migrasi, ada akumulasi. Jadi kalau Anda lihat ini tadi ya ada pembentukan perangkap, ada ini ada pembentukan, migrasi, akumulasi. Generation, migration, accumulation. Jadi ini generation, migration, accumulation. Pembentukan di sini migrasi dari panah ini dan terperangkap di akumulasi, terakumulasi di perangkap anticline ini. Nah, di dalam geologi perminyakan, batuan induk, source rock itu tadi, mengacu pada batuan tempat hidrokarbon dihasilkan atau hidrokarbon dapat dihasilkan. Batuan induk tersebut membentuk salah satu elemen penting dari sistem perminyakan yang berfungsi. Batuan tersebut adalah sedimen. Jadi adalah batuan sedimen yang kaya organik, yang mungkin telah diendapkan di berbagai lingkungan, termasuk laut dalam, danau, dan delta. Jadi kalau Anda ada lingkungan pengendapan adalah lingkungan tempat batuan induk itu diendapkan. Bisa laut, laut itu ada laut dangkal, ada laut dalam, bisa danau atau lagustrin, dan juga bisa deltaik atau delta. Ya kalau ada minyak serbih, itu dapat dianggap, bentar, ini salah tampaknya saya. Batuan induk yang kaya organik itu adalah serbih minyak. Salah, maaf, ini terbalik. Kalau minyak, kalau di dalam bahasa ini kalau menerjemahkan cepet-cepetan ya begini nih. Karena ini adalah oil shale ya. Jadi serbih minyak. Ups, maaf. Jadi serbih minyak. Kalau di dalam bahasa susahnya itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dibalak-balik sehingga kadang-kadang saya terperangkap waktu menerjemahkannya. Jadi serpih minyak. Kalau serpih minyak itu artinya serpihnya. Serpih yang sangat menghasilkan minyak. Bahasa Inggrisnya dibalik, oilnya dulu, oil shale. Kalau shale oil itu adalah minyaknya. Jadi tadi terbalik. Jadi serpih minyak dapat dianggap sebagai batuan induk yang kaya organik, tetapi hanya menghasilkan sedikit atau belum menghasilkan minyak. Mengapa? Karena belum matang. Metodologi pemetaan batuan induk bawah permukaan memungkinkan untuk mengidentifikasi zona terjadinya minyak bumi di cekungan sedimen serta play gas serpih. Nah, play ini saya tidak tahu apa terjemahannya. Ya, memang seperti mainan lah ya kalau kita lihat
apa ya? Kalau Anda punya mainan, apa mainannya? Oh, mainannya ini. Nah, ini adalah mainannya apa? Play-nya itu play gas ataukah play minyak misalkan. Ya, jadi play-nya itu tidak dapat saya terjemahkan atau belum punya terjemahannya yang pas gitu ya, sampai akhirnya ketemu nanti. Nah, kan batuan reservoir merupakan batuan yang memiliki kemampuan untuk menyimpan fluida di dalam pori-porinya sehingga fluida bisa air, bisa minyak, dan fluida itu termasuk juga gas, ya, dapat terakumulasi. Dalam geologi perminyakan, reservoir merupakan salah satu elemen dari sistem petroleum yang dapat mengakumulasi hidrokarbon, minyak atau gas, dan harusnya minyak dan atau gas. Batuan reservoir harus memiliki porositas dan permeabilitas yang baik untuk mengakumulasi dan mengalirkan minyak dalam jumlah yang ekonomis. Yang saya beri warna merah dan tebal itu kemungkinan masih asing bagi Anda. Karena itu akan saya jelaskan berikut. Ya, jadi kalau batuan reservoir tadi sudah ya, porositas dan permeabilitas. Nah, porositas itu adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume yang bernilai antara 0 dan 1 atau sebagai persentase antara 0 dan 100%. Jadi ini sortasi itu adalah bundaran ya, kebundarannya. Atau maaf, bukan sortasi itu perbedaan besar kecilnya. Jadi ini dianggap sortasinya sangat baik. Jadi Anda lihat beda antara yang terbesar dan yang terkecil tidak banyak. Jadi umumnya ini besar, hanya ada beberapa yang kecil. Anda kalau yang baik sudah mulai banyak yang kecil. Yang besar tidak terlalu banyak. Sortasi sedang Anda lihat yang besar tetap sama dengan ini kira-kira, kemudian yang kecil lebih banyak. Kalau yang buruk Anda lihat sudah kacau antara yang besar dan yang kecil. Jadi sortasi itu adalah bahasa Inggrisnya sorting ya. Itu adalah perbedaan antara butiran besar kecilnya. Kalau baik artinya relatif seragam butirannya. Makin jelek, makin tidak seragam seperti yang Anda lihat di sini. Ya, jadi ada ruang kosong itu adalah pori dan sistemnya disebut dengan porositas. Nah, kalau permeabilitas, kelulusan, sebentar, porositas tidak saya porositas itu kalau tidak salah bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesia yang aslinya itu kesarangan. Ya kalau ini kelulusan karena dapat meluluskan. Jadi permeabilitas atau kelulusan adalah kemampuan batuan untuk dapat meloloskan fluida. Ya ini contohnya. Jadi ingat di antaranya itu adalah pori. Tetapi ada pori yang tidak menyambung, artinya tidak bisa melewatkan minyak atau gas. Nah, kalau ini bisa, jadi Anda lihat ini ada porositas, jadi ada jalan tol yang dapat dilalui atau jalan setapak terserahlah Anda ya. Jadi Anda lihat bisa jalan seperti ini, bisa jalan begini. Nah, ini adalah permeabilitas. Satuannya adalah darsi atau milidarsi. Ya, jadi kalau MD milidarsi, kalau D saja darsi. Jadi ini ada, Anda lihat ada horizontal permeability dan vertical permeability. Anda lihat yang vertikal, artinya yang atas bawah ini, vertical permeability-nya 500 milidarsi. Ya. Kemudian yang vertikal ini 500. Anda lihat tidak terlalu panjang karena itu lebih kecil. Nah, kalau Anda lihat yang sekarang, yang di sebelah kanan itu horizontalnya horizontal permeability-nya adalah 1.500 milidarsi. Ya, 1.500 karena ini bisa belok-belok lebih panjang dan kemudian yang vertikal itu 1.000 milidarsi. Anda lihat lebih lebar juga. Ya, jadi ini satuannya adalah darsi. Kalau kecil ya milidarsi. Nah, batuan tudung atau cap rock adalah batuan yang relatif kedap air. Ini istilah umum ya, kedap air artinya kalau ya juga kedap minyak ya. Umumnya serpih, anhidrit atau garam. Jadi anhidrit itu NaCl, garam, yang membentuk penghalang atau tudung atau penutup
di atas dan di sekitar batuan reservoir sehingga fluida tidak dapat berpindah keluar dari reservoirnya. Ya, di dalam geologi perminyakan, trap sekarang kita bicara tentang perangkap. Adalah struktur geologi yang menyebabkan batuan reservoir dan batuan tudung memungkinkan terjadinya akumulasi hidrokarbon di dalam reservoir. Jadi kalau ini tadi tudung itu adalah lapisan penutupnya, adalah batuan yang kedap airnya, kalau perangkap itu sistemnya. Jadi karena ada tudung, maka ada yang terjebak di sana. Nah, karena itu disebutnya perangkap. Jadi perangkap itu ada dua jenis, yaitu perangkap stratigrafi dan perangkap struktur. Sebentar, kalau terdiri dari dua jenis itu kata sambungnya lebih bagus dan. Atau saja, itu betul, tidak ada masalah. Atau ya. Ups, maaf. Ya, jadi stratigrafi ada dua jenis, yaitu stratigrafi atau struktural. Anda tampaknya pasti tidak akan terlalu paham yang mana stratigrafi, yang mana struktural. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Ini gambarnya. Jadi ini tadi istilah kalau ada yang melengkung ke atas begini, namanya anticline. Ini bahasa Inggrisnya, anticline. Ya, tempat terperangkapnya ini. Nah, kemudian ini adalah perangkap struktur namanya, yang ini. Nah, perangkap struktur ada apa lagi? Perangkap struktur ada lagi ini, yaitu kalau ada sesar. Ya, sesar ya, bukan sesar. Kalau sesar itu cara melahirkan. Ibu melahirkan bayi itu ada yang dioperasi sesar. Kalau ini sesar. Sesar itu adalah pergeseran lapisan batuan. Jadi Anda lihat, ini ada pergeseran. Ada pergeseran yang naik, ada pergeseran yang turun. Jadi kalau, nah ini disebut yang bagian. Kan kalau Anda memandang ya, mari kita lihat, saya ambil coret-coret ya. Ya, saya letakkan di sini saja. Nah, kalau Anda melihat ini garis yang ini, ada garis yang saya pertebal garisnya ya. Kalau Anda lihat garis yang miring begini, maka kalau kepada Anda ditanya, coba sebut mana yang kira-kira bagian relatif atas. Pakai kira-kira karena relatif ya. Mudah-mudahan 3 dimensi Anda bagus. Jadi mana yang bagian atas, mana yang bagian bawah. Kalau ini garis seperti ini, kalau yang begini pasti Anda tahu ya, bahwa ini adalah atas, ini adalah bawah. Tetapi kalau miring seperti ini, maka bagian atasnya adalah bagian yang relatif di atasnya. Ini adalah bagian atasnya. Dan ini adalah bagian bawahnya. Ya. Karena kita menganggap yang bagian atas itu adalah ini, maka yang bagian ini dianggap sebagai bagian bawah. Kalau Anda membayangkan struktur tubuh Anda, maka yang paling bawah apa? Paling bawah adalah kaki. Nah, karena itu ini disebut foot wall. Ya, kaki. Jadi dinding kaki, foot wall. Tidak resmi sih diterjemahkan sebagai dinding kaki. Ya, atau bagian bawahnya. Nah, ini disebutnya foot wall. Wall-nya ya, tembok ya. Nah, karena ini adalah kakinya, yang ini Pak kalau begitu ini kepalanya, head wall itu bukan, tidak. Kebetulan orang tidak mempergunakan itu. Maksudnya geologiwan atau ahli struktur tidak mempergunakan itu, tetapi dianggap karena ini ada kaki, maka ini ada yang menggantung. Ya karena menggantung maka ini disebutnya hanging wall. Jadi dari kata to hang, Anda menggantung ya. Jadi hanging wall. Jadi ini hanging wall, ini adalah foot wall. Ya, supaya Anda tahu nanti kalau tanpa sadar saya menyebut hanging wall dan foot wall, maka Anda tahu apa yang dimaksud ya. Nah, karena ini ada pergeseran, maaf, saya ulangi lagi. Jadi kalau tadi saya katakan ini adalah foot wall, ini adalah hanging wall. Kalau hanging wall-nya itu turun, relatif turun. Anda lihat ini kan ya, ada tanda panahnya. Ini yang hanging wall, tanda panahnya ke bawah, artinya turun. Nah, Anda lihat, ini ada seal rock. Seal rock-nya itu tadinya ini, seperti ini. Seal rock-nya itu nyambung. Tetapi karena terpatahkan ini,
tersesarkan dalam hal ini ya, maka ini turun sehingga terjadi perpisahan. Tadinya shield rock itu di sini, terus kemudian turun ke bawah di sini. Nah, ini kalau ada hanging wall-nya turun relatif terhadap foot wall-nya, maka ini disebut dengan sesar normal. Normal fault. Jadi normal lah ya, yang tergantung jatuh itu kan biasa. Kalau tergantung itu melambung, nah itu baru masalah. Seperti ini Anda lihat. Ya, ini lapisan yang disebut dengan source rock itu tadinya menjadi satu dengan ini. Ya, ini yang disebut sebagai cap rock. Tadinya itu sama dengan ini, hanya namanya kok kebetulan ya berubah, warnanya masih sama. Ini ditulis cap rock, ini ditulis shield rock. Jadi geologi ini kok rodok ngawur, bukan rodok ngawur ya. Jadi ini cap rock sama ya, shield rock dan cap rock sama. Nah, tadinya ini menyambung dengan sana, tetapi terjadi pergeseran, terjadi penyesaran, terjadi proses sesar. Nah, Anda lihat tandanya. Kalau ini tandanya, nah sekarang kalau ini jelas ya, lebih miringnya lebih enak. Miringnya lebih enak, maka Anda tahu bahwa ini adalah bagian atas, ini adalah bagian bawah. Ya, jadi ini adalah hanging wall-nya, ini adalah foot wall-nya. Anda lihat, kalau ini tadinya, kalau ini nanti Anda kalau tidak dapat melihat cursor saya, Anda akan agak bingung. Saya ini yang atas sudah, saya pindah ke atas ini. Nah, Anda lihat ya, ini kalau saya buat garis ini itu tadinya bersatu dengan ini. Jadi kalau saya gambarkan di sini harusnya itu begini. Nah, tetapi karena ada tanda ini, ya ada hanging wall-nya naik, maka garis yang tadinya sambung ini menjadi putus. Jadi yang sebagian di hanging wall-nya itu naik. Nah, sesar yang seperti ini disebut dengan sesar naik. Jadi hanging wall-nya relatif naik terhadap foot wall. Mungkin Anda berpikir, Pak, ini apakah hanya artistik saja, apakah keindahan saja, atau ada artinya? Mengapa kok digambarkannya itu yang sesar normal? Sesar normal itu kadang-kadang disebut sesar turun. Karena memang hanging wall-nya turun ya. Jadi lawan dari sesar naik ya sesar turun mestinya kan ya. Jadi hanging wall-nya naik kalau sesar naik, kalau hanging wall-nya turun, sesar turun. Ya, nah kalau Anda lihat, sekali lagi pertanyaannya, Pak, ini apakah hanya keindahan saja, ini dibuat relatif tegak ya, mendekati 90 derajat, ini kan agak tiduran begitu ya. Ini kalau Anda lihat garis sesarnya ini, apakah ini kebetulan atau keindahan, atau ada punya artinya? Ini punya arti. Jadi begini, kalau saudara punya garis ini ya, garis sesar ini, dan Anda bandingkan dengan garis sesar ini, ya. Sekarang kita berpikir atau fokus atau konsentrasi pada sesar naik. Saya ulangi definisinya. Sesar naik adalah sesar yang bagian hanging wall-nya itu naik relatif terhadap foot wall-nya. Ya. Kalau Anda lihat ini, sesarnya apa namanya? Garis. Nah, ini sebetulnya garis sesar atau bidang. Bidang itu kalau 3 dimensi, kalau ini ya garis sesarnya. Kalau atau saya sebut bidang saja ya, bidang sesarnya tegak seperti ini, Anda mau mengangkat ini. Bagian dari hanging wall-nya ini Anda mau angkat ke atas sini. Menurut Anda lebih, maaf, kalau lebih itu perbandingannya. Dibandingkan dengan yang ini, saya bandingkan lagi dengan yang ini. Ini untuk digeserkan naik ke sini. Menurut Anda energi yang diperlukan lebih besar mana? Yang atas ini atau yang bawah ini? Maka kalau Anda di otak Anda menjawab yang atas, berarti Anda salah. Berat ini mengangkat ini. Berat itu, Pak, kan kita bisa mempergunakan alat-alat berat ini kan di alam ya. Jadi energi alam itu akan sangat berat dan tidak mampu kecuali kalau luar biasa energinya mengangkat ini, blok, hanging wall-nya ini ke atas. Kalau bidang sesarnya relatif mendekati 90 derajat. Apalagi kalau Anda punya balok begini ya, ininya ada patahnya begini. Anda mau mengangkat yang ini, wah berat sekali ini. Perlu energi besar. Tetapi kalau miring, Anda lihat, ya
energinya akan relatif lebih kecil. Karena itu kalau ada peristiwa yang namanya sesar naik, diterjemahkannya sebagai thrust fault ya, pasti ini umumnya lah, bukan pasti ya, tapi ya hampir pasti ya, atau hampir pasti sudutnya itu landai, tidak setajam kalau itu sesar normal. Kalau normal kan jatuh ya, grek begitu. Jatuh itu akan mudah kalau bidang gelincirnya seperti ini. Sama saja lah ya, mari kita buat sedikit simulasi ya. Kalau Anda punya bidang gelincir begini, ya, dan bidang gelincir yang tajam begini. Untuk jatuh, mana yang lebih mudah terpleset? Ya yang di sini ya, karena ini tajam. Ya karena ini tajam, sudutnya ini lebih kecil, lebih tajam, maka ini akan mudah jatuh. Kalau ini ya jatuh, tetapi mungkin jatuhnya pelan-pelan, relatif pelan-pelan. Nah, itu cara berpikir ya, logikanya. Jadi ini memang sengaja digambarkan relatif sudut ini lebih kecil dibandingkan dengan sudut ini. Ya. Nah, kalau ini sesar naik, kalau ini maaf, kita yang sesar turun dulu. Struktur ada. Ini juga struktur ya, jadi saya tutup, saya pindah saja ini. Kita bicara yang atas dulu. Ya ini namanya antikline, sesar normal dan sesar naik itu yang disebut tadi dengan perangkap struktur. Jadi ini strukturnya struktur antikline, ini strukturnya struktur sesar, spesifiknya sesar normal, dan ini strukturnya perangkapnya perangkap struktur sesar, tepatnya sesar naik. Jadi kalau ini ada yang turun, ya maka ini ada yang jadi sesar bidang ini bisa menjadi pembatas. Bidang ini kemudian bertemu dengan batuan penutup ini, seal rock, maka ini menjadi reservoir. Ya, bisa seperti biasa gas, minyak, dan kalau ada di bawahnya air. Nah, kalau ini sesar naik, sama juga demikian. Bidang sesar ini menjadi pembatasnya, ya bertemu dengan seal rock ini, dengan penutup ini, maka jadilah ini perangkap struktur. Ya, jadi perangkap struktur itu adalah perangkap yang dibentuk dari struktur geologi. Dalam hal ini strukturnya ada antikline, ada sesar. Sesarnya ada dua, sesar naik dan sesar normal atau sesar turun. Ya, silakan kalau ada yang ragu-ragu atau kurang jelas, silakan bertanya ya. Saya mencoba untuk menjelaskannya pelan-pelan. Nah, yang satu lagi, kalau Anda masih ingat yang dikatakan tadi di dalam Salindia sebelumnya, ya perangkap adalah, jadi dalam geologi perminyakan perangkap adalah struktur geologi yang menyebabkan demikian. Perangkap dapat terdiri dari dua jenis, yaitu stratigrafi atau struktural atau struktur. Nah, yang ini tadi struktur tiga ini. Satu ini adalah stratigrafi. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan sesar, tidak ada kaitannya dengan ini, tetapi adalah ada suatu lapisan yang ternyata lapisan itu tidak sejajar. Jadi secara normal kalau orang menyatakan pembentukan lapisan itu dimulai dengan horizontal. Karena itu nanti Anda akan kenal dengan hukum horizontalitas. Dan kemudian sejajar. Nah, tetapi kemudian bisa ada struktur, ada tektonik yang gempa atau apa yang melipat dan seterusnya, kemudian terjadi erosi dan diendapkan lagi. Jadi ini ada, tadinya ini adalah horizontal. Terus kemudian ada pengangkatan menjadi miring. Kemudian atasnya dierosi, diendapkan yang baru relatif horizontal ini, maka ini ada sudut. Ya, jadi Anda lihat ada sudut ini. Ini kan ada sudutnya itu ini. Ya, ada ini juga sudutnya. Nah, kalau ini ada cap rock, ini ada seal rock yang sama saja ya, cap rock dan seal rock itu sama saja tudung. Nah, maka kalau ada minyak yang jalan-jalan di sini akan terperangkap di sini. Jadi ini minyak dan gas terperangkap di sini. Bedakan ini perangkapnya. Perangkapnya ini karena ada lekukan, barangnya tetap sama, batuannya kemudian terbengkokkan.
Nah, ini batuannya juga sama, tergeser. Nah, kalau ini tidak, karena pengendapannya yang beda. Nah, kalau pengendapan atau strata atau lapisan, ilmu tentang lapisan itu stratigrafi. Karena itu perangkap yang ini disebutnya perangkap stratigrafi. Ya, jadi perangkap stratigrafi contohnya adalah karena adanya ini. Ya, jadi nanti di akhir dari kuliah saya di minggu depan akan ada tugas kecil dari saya karena nilainya biar tidak hanya dari ujian akhir. Ingat, di kita kan tidak ada ujian tengah semester. Sebagai gantinya nanti Pak Ferry akan memberikan tugas, mungkin tugas dari Pak Ferry 2 karena Pak Ferry menceritakan tentang penggunaan geofisika untuk geothermal dan juga untuk migas. Ya, sedangkan saya hanya satu bagiannya yaitu saya menceritakan tentang ya memang pengantar migasnya. Ya, jadi ini nanti Anda siap-siap kalau ada tugas yang menyangkut dengan ini. Karena itu kalau Anda belum mengerti silakan bertanya. Ya, nah sekarang kita bicara tentang analisis batuan. Bukan, maaf, analisis geokimia. Pengenalan singkat saja. Ya, yang warna biru itu adalah sampel. Jadi di dalam ilmu geokimia, geokimia itu ilmunya adalah dari geologi, kimia. Jadi itu adalah penggabungan antara ilmu kimia dan ilmu geologi. Atau kalau mau definisi agak panjangnya, adalah bagaimana kita dapat ilmu yang menerangkan fenomena geologi berdasarkan hasil analisis kimia. Dan bagaimana, apa saja yang bisa dianalisis? Sampel itu umumnya ada 3, yaitu gas, minyak, dan batuan. Pak, tadi kok pakai kata umumnya, apa masih ada yang lain? Ada, kadang-kadang kita menganalisis air yang kita dapatkan di dalam bor. Ya, tetapi tidak terlalu sering dilakukan. Jadi yang umum sampel itu ada 3, sampel gas, sampel minyak, sampel batuan. Ya, sampel batuan dianalisis. Jadi kalau kita, Pak tadi ada sosrok, ya sosrok itu batuan induk. Maka akan dianalisis ini. Jadi analisisnya ada untuk mengetahui kekayaannya, untuk mengetahui kematangannya, dan untuk mengetahui tipe material organik. 3 hal itu adalah yang harus kita uraikan, yang harus kita evaluasi, yang harus kita jawab kalau kita bicara tentang batuan induk. Jadi batuan induk itu harus diketahui. Yang disebut dengan batuan induk itu kaya apa Pak? Kaya material organik. Kemudian matang, jadi ada kematangannya, ada parameter kematangannya, dan yang ketiga itu adalah tipenya. Jadi kalau tipenya itu bagus, bisa untuk gas, bisa untuk minyak, bisa campuran minyak dan gas. Jadi tidak semua batuan induk menghasilkan minyak, tidak semua batuan induk menghasilkan gas, tidak semua batuan induk tidak menghasilkan apa-apa. Ya, jadi menghasilkan minyak dan atau gas. Kita sekarang menerawang ke prospek energi masa depan. Kalau tadi kan kita bicara tentang apa namanya, tentang migas, dan kebanyakan yang saya ceritakan tadi itu adalah migas yang tradisional, yang konvensional. Ya, sekarang kita ke prospek energi masa depan. Nah, ini salah satu produk dari dulu BP Migas, sekarang SKK Migas. Saya tidak akan menerangkan itu karena itu ilmu umum ya. Silakan Anda cari nanti SKK Migas itu apa, BP Migas itu apa. Dulu namanya BP Migas, Badan Pelaksana Eksplorasi itu ya, sekarang menjadi SKK, Satuan Kerja. Nah, ini adalah cekungan sedimen. Kalau Anda tanya, Pak, apa cekungan sedimen? Berarti Anda minggu lalu tidur. Karena minggu lalu sudah saya ceritakan tentang cekungan sedimen. Karena itu urutannya begitu. Supaya ketika saya menunjukkan gambar ini, Anda sudah tahu, oh ini contohnya cekungan sedimen yang ada di Indonesia. Ini adalah versi yang paling sederhana yang dikeluarkan oleh SKK Migas, karena ada yang versi ruwet yang dikeluarkan oleh Badan Geologi. Nah, di dalam peta ini, itu terdapat 64 kalau tidak salah ya. 64 cekungan yang diberi warna beda-beda. Jadi semua yang diberi warna itu adalah cekungan sedimentasi. Ada yang diberi warna biru, ada yang diberi warna oranye, ada yang diberi warna kuning, ada yang diberi warna hijau. Apa artinya Anda bisa lihat ini? Ya, jadi Anda bisa melihat ini keterangannya. Yang berwarna biru itu adalah
producing basin, artinya cekungan yang sudah menghasilkan minyak. Sampai saat ini diketahui menghasilkan minyak. Yang warnanya oranye, basin with discovery. Cekungan dengan penemuan, tetapi belum diproduksi. Mungkin karena tergantung harga minyaknya. Kalau harga minyaknya tinggi menjadi ekonomis, kalau itu tidak ekonomis. Jadi sudah ada penemuannya, sudah diketahui ada minyak di situ. Nah, kalau yang kuning itu cekungannya sudah pernah dibor, tetapi gagal, kosong, tidak ada apa-apa, no discovery. Nah, kalau yang hijau itu yang undrilled, artinya masih cekungan cekungan perawan, belum pernah dilakukan pengeboran. Nah, kalau Anda lihat ini jumlahnya 22 ditambah 14 ada 36, 36 tambah 9, 45, 45 ditambah 15, 60. Ya, 60 ternyata, bukan 64. Ya. Jadi Anda lihat, yang hijau masih banyak. Artinya apa? Artinya itu Indonesia masih punya cekungan yang belum dieksplorasi. Rinci. Kalau Anda tanya, Pak, mengapa? Karena Anda lihat, ini hijau ini, hijau ini, hijau ini, hijau ini, hijau ini semuanya, kecuali ini ya, kecuali ini. Dan kecuali ini yang kecil, itu umumnya di laut. Kalau Anda tanya, Pak, mengapa? Karena di laut itu mahal. Kalau Anda ngebor, itu teknologinya sudah sulit. Anda harus melakukan pengeboran di bawah laut. Menembus lautnya saja sudah sulit, apalagi kalau itu lautnya dalam. Nah, kalau Anda dari Ambon sini ya, ada Ambon di sini, ini di sini termasuk, sekarang mungkin sudah tidak hijau lagi di sini ya, karena di sini ada Masela. Ya ingat ini dibuatnya entah tahun berapa, saya lupa. Masih tahun 80-an ya kalau tidak salah. Kok 19? Tahun 2000-an kalau tidak salah dibuatnya ini. Ya, jadi terdapat sedikitnya 60 cekungan sedimen tersier, 15 cekungan berproduksi yang biru, 9 cekungan dengan temuan tetapi belum berproduksi merah, 14 cekungan sudah dibor belum ada temuan, dan 22 belum pernah dibor. Jadi yang belum pernah dibor itu ada 22. Ini adalah kekayaan yang masih tersimpan, tetapi perlu teknologi tinggi untuk mengambilnya, karena umumnya di laut. Nah, ini yang saya katakan ruwet. Badan Geologi Indonesia mengeluarkan peta di tahun 2009. Ya, ada yang kuning itu yang tersier, yang coklat itu adalah yang pratersier. Tersier, yang biru itu yang pratersier. Ya, kalau Anda, Pak, apa tersier, apa pratersier? Nanti ya kita akan sampai kepada orang geologi itu memang aneh. Umur saja diberi nama. Jadi ada pratersier, sehingga kadang-kadang kita lupa. Saya lah paling tidak lupa. Ada umur misalkan Miocene. Kalau Anda tanya cepat-cepatan begitu, Pak, Miocene itu berapa juta tahun yang lalu? Saya harus mikir dan kalau perlu melihat buku, melihat sontekan. Ya itu. Tapi kalau Miocene apa kita punya bayangan lah kira-kira sekian juta tahun yang lalu, tapi persisnya kan tidak boleh, harus menyebut yang sama. Nanti kita akan bicara tentang umur-umur ini ya. Nah, sekarang cekungannya ada 128 cekungan. Tambah, seru lagi ini. Jadi artinya masih banyak cekungan yang belum terjamah. Walaupun cekungan itu entah prolifik, apakah akan menghasilkan minyak atau tidak. Nah, kalau gas biogenik, ini dari studi kami, studinya saya, Pak Darji, Pak Prihadi, tentang gas biogenik. Ya, gas yang berasal dari biologi, artinya sintesisnya itu dari bakteri. Ya, yang sudah ada itu ada 2. Jadi studi kami itu daerah studinya itu di Jawa Timur dan di Sulawesi Tengah. Ya, kemudian kami mendapatkan dari hasil itu kami mendapatkan lagi cekungan lain lagi. Sekarang ini cekungan yang untuk gas biogenik. Mungkin saja ini bisa tumpang tindih, bisa overlap dengan ini, bisa overlap atau tumpang tindih dengan ini. Ya, tetapi targetnya beda. Kalau ini targetnya gas biogenik. Ya, jadi gas itu secara umum ada 2, gas biogenik yang dihasilkan dari sintesis oleh bakteri, dan gas termogenik. Kalau termogenik itu ya itu yang pembentukan minyak tradisional atau konvensional itu.
Jadi perlu dipendam, perlu pemanasan, atau kemudian menjadi matang, kemudian mengeluarkan minyak. Nah, yang ini yang biogenik. Biogenik itu sekitar 30% di dunia. Jadi memang kontribusinya besar juga. Nah, ini adalah daerah-daerah yang saya dan kawan-kawan mengusulkan tempat didapatkannya, atau kalau Anda mau mencari gas biogenik. Nah, apakah, wah kalau begitu keren Pak, ini studi pertama? Bukan. Saya dan teman-teman itu menyontek dari, meniru apa yang dilakukan oleh Barry Katz. Barry Katz itu ahli geokimianya Chevron saat itu. Saya tidak tahu sekarang masih bekerja di Chevron atau sudah pensiun. Jadi yang putih itu adalah yang dari Barry Katz. Ya. Yang kuning itu yang dari kami. Yang hijau itu adalah campuran. Jadi Barry Katz memberikan ini loh, kalau kalian mau mengeksplorasi gas biogenik di sini. Ya, kami ada dengan konsep yang relatif berbeda, memberikan yang berbeda. Jadi yang kuning itu yang dari kami. Barry Katz tidak mengatakan di sini kalau mau cari gas biogenik, tetapi kami mengatakan ini. Kemudian ada yang Katz dan kami sama, yaitu yang hijau-hijau ini. Katz di sini menyatakan ada kalau mau cari boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kami juga merekomendasikan itu. Jadi ada yang temuannya itu Katz dan kami berbeda, ada yang sama. Nah, berdasarkan hasil studi kami, interval Pliocene. Nah, ini nanti ya. Sebentar, sudah dekatkah kita dengan, oh ya, Pak, Pliocene itu yang mana nanti dalam salindia berikutnya. Kondusif bagi produksi gas biogenik di cekungan Jawa Timur. Aplikasi model tersebut di daerah Tomori, Sulawesi Tengah telah menunjukkan bahwa interval Pliocene di daerah itu juga kondusif untuk menghasilkan gas biogenik. Oh, sebentar. Ini kok banyak melamunnya dalam menerjemahkan. Kalau ini saya terjemahkan dari tulisan saya sendiri. Tulisan kami lah ya kok saya. Nah, oleh karena itu interval Pliocene di Indonesia berpotensi untuk menghasilkan gas biogenik di Indonesia. Dengan kata lain, kalau kalian mau mencari gas biogenik, carilah di Pliocene. Nah, Pak, berapa tahun Pliocene? Mari kita lihat. Ini perumurannya. Jadi ada istilahnya kurun, ada istilahnya masa, ada istilahnya zaman, ada istilahnya kala, dan ini adalah JTL, juta tahun yang lalu. Jadi kalau tadi kita bicara tentang Pleistocene, itu adalah dari Pleistocene ke Pliocene. Jadi di sekitar 2 jutaan tahun yang lalu. Ada kuarter, ada tersier. Kemudian ada, jadi ini tersier. Tersier itu ada Pliocene, Miocene, Oligocene, Eocene, Paleocene. Ini 5,3 juta tahun yang lalu, Miocene itu di sekitar 23, artinya 5,3 sampai 23 ya. Kemudian Oligocene 23 sampai 34, Eocene 34 sampai 56, Paleocene 65 sampai 145. Ya, 145 sudah masuk kapur gitu. Dan seterusnya sampai Proterozoikum itu 2,5 miliar tahun yang lalu, dan ada Archean entah 3,8 miliar atau apa, kali ini tergantung Anda ikut teori pembentukan buminya, ikut mazhab yang berapa miliar tahun yang lalu. Ini kalau diambil dari bahasa Inggrisnya, jadi ada istilahnya kalau di kita tadi itu ada kurun, masa, zaman, di Inggris disebutnya ada eon, era, and period. Ya, ini bahasa Inggrisnya. Jadi ini ada, nanti akan saya kirimkan kepada Anda, sehingga Anda tahu, oh ini yang bahasa Inggris, ini yang bahasa Indonesia, ini yang tahunnya sekian, ini yang tahunnya sekian. Ya. Kemudian ada info dari Badan Geologi di tahun 2014, tidak kurang dari 1037 TCF. Pak, ini banyak atau sedikit banyak ini? Cadangan migas non-konvensional yang dimiliki bangsa Indonesia. Cadangan tersebut terdiri dari 574 untuk gas survei, ya betul, initial gas ya, gas survei, dan 453 untuk gas metana batubara. Ya, CBM, coal, methane, CBM, coal bed methane, metana batubara. Nah, ini berikutnya, karena waktu kita juga sudah tidak banyak, ini hanya untuk mengetahui saja. Jadi ada aturan pemerintahnya ya. Jadi ada peraturan menteri tentang
tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi non-konvensional. Jadi ada migas yang non-konvensional. Jadi jangan dilihat tata cara penetapannya, tetapi ini kami ambil hanya untuk menunjukkan ini loh, barangnya itu apa saja ini. Jadi minyak dan gas bumi non-konvensional yang selanjutnya disebut migas non-konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya. Minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah atau low permeability antara lain shale oil, shale gas. Jadi selalu oil atau gasnya disebut di akhir. Jadi artinya ini minyak serpih, ini gas serpih, tight sand gas, gas yang tertekan, gas metana batu bara dan methane hydrate, hidran dengan menggunakan teknologi tertentu seperti fracturing. Jadi mengambilnya beda caranya dengan yang konvensional. Jadi ini kalau boleh saya tambahkan di sini tadi itu ini. Jadi ada minyak serpih, ada gas serpih, ada gas tertekan, ada gas metana batu bara, gas hidrat metana, gas biogenik. Nah, insya Allah kalau umur kita panjang, kita bertemu lagi nanti di mata kuliah geologi migas non-konvensional. Saya lupa itu di semester 4 atau 5. Pokoknya nanti kita akan bertemu lah di mata kuliah itu. Jadi karena itu saya ini nampak pengenalan, Anda kenal dulu, tidak perlu kenal dalam-dalam ya. Jadi hanya kenal, tahu nomor WA-nya saja lah ya. Belum sampai Anda ngajak jalan-jalan, bertemu ngobrol, nanti saja. Tapi Anda tahu ada ini. Nah ini kalau Anda ingin tahu berapa sih kekayaan ini, Badan Geologi tahun 2011 mengeluarkan ini. Jadi ada total spekulatif resources sekian TCF, trillion cubic feet. Jadi tinggi sekali. Ya ini rinciannya. Dari 574 itu didapat dari mana? Ini rinciannya. Ada supaya Anda tidak terlalu. Nah, Anda bisa lihat ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ambon tidak ada, Pak, tidak ada kebetulan. Kalau ada kecil sehingga tidak termasuk di sini. Ini yang besar-besar. Jadi Sumatera tetap saja cekungannya ya itu lagi, cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, cekungan Ombilin dan cekungan Sumatera Selatan dan lain-lainnya. Silakanlah Anda melihat saja, membacanya. Nah ini yang tadi, peta yang tadi itu dari Badan Geologi. Nah ini ada Sumatera, jadi cekungan proposed areas for shale hydrocarbon research, jadi untuk studi tentang hidrokarbon serpihnya atau migas serpihnya itu. Ya ini 1 di Sumatera, 2 di Papua, 3 di Sulawesi Maluku, ada Maluku kan ya, di Sulawesi Maluku, 4 di Kalimantan, dan 5 di Jawa. Jadi ini adalah daerah-daerah yang kalau mau eksplorasi migas. Kemudian ini cadangan, kalau CBM, ini cadangannya CBM Resources in Indonesia. Ya tadi kan sudah saya sebut ada batu bara, metana batu bara. Jadi diambilnya itu dari batu bara, metananya, dengan teknik tertentu. Tentunya kita tidak perlu membicarakan tentang teknik pengambilannya, supaya Anda tahu saja bahwa daerah-daerahnya itu adalah yang ini. Jadi ada ini Sentral Sumatera, ada Ombilin, ada silakanlah Anda tinggal lihat saja. Kemudian ini cadangan CBM di Indonesia, ini dulu. Jadi ini dua-duanya saya kenal, Kartono Sani dan Stevens ini. Dulu mereka bekerja di, sekarang pensiun ya, dulu mereka bekerja di Medco ya kalau tidak salah. Mereka membuat ini. Nah, makalah ini yang ditulis oleh Stevens dan Sani diterbitkan di IPA, di jurnal, maaf, di Proceedings Indonesian Petroleum Association, IPA, tahun 2002 itu yang memacu Badan Geologi untuk bertindak lebih lanjut. Jadi 2002 sangat kasar ini hitungannya. Jadi kalau Anda mau melihat lebih besar, ya Anda lihat. Jadi Stephen Sansani mengatakan ada sekitar 337 triliun cubic feet CBM, cadangan CBM di kita. Ini luas areanya, ini daerahnya. Ya, nah hal ini memicu ini Direktur Jenderal Migas, Dirjen Migas untuk melakukan inventarisasi cadangan CBM di Indonesia. Hasilnya ini. Ya, jadi ini yang sebagai pemantik begitu ya, yang memulainya, kemudian ini tindak lanjutnya.
Nah, kemudian ini ada berita ini sudah tidak pas lagi ya, tetapi saya tunjukkan kepada Anda, prediksi itu ada yang salah. Jadi fakta dan masa depan CBM itu dikeluarkan, aduh ini mestinya ya sebelum 2008 ya. Setelah 2008 sebelum 2020 kalau sebelum 2010 kalau tidak salah. Jadi tender dimulai tahun 2008. Itu ada CBM ya, coal bed methane, gas metana batubara, tersebar di 11 cekungan dan dianggap masuk 5 besar dunia kandungan CBM-nya di Indonesia. Paling tidak 54 WK wilayah kerja disetujui sampai awal tahun 2008. Target berikutnya, nah ini yang tidak cocok sudah. 2015 itu 500, 2020 1000, kalau Anda tanya Pak sekarang 2021, betulkah itu dapatnya 1000? Tidak. Lagi-lagi kan tergantung dari harga minyak. Kan? Terjadi resesi, harga minyak turun. Orang masih tahu mau mengambil CBM? Ya tidak. Tunggu dulu sampai harganya naik. Artinya target yang 2020 ini tidak tercapai karena ada penurunan harga migas. Ya, jadi target 2025 tampaknya juga akan tidak tercapai. Ya, jadi ini antara prediksi dan kenyataan. Orang boleh memprediksi, tapi Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Ini loh, ada ini sehingga kamu tidak bisa. Apalagi sekarang ada pandemi tambah kegiatannya relatif merosot. Ini contohnya kalau Anda ingin tahu, kebetulan ini mahasiswa dulu, maaf, sekarang sudah lulus ya, dulu mahasiswa S3. Mas Yarmanto itu orang Chevron sebelum pensiun, kemudian menjelang pensiun dia pindah ke Pertamina. Jadi terakhir beliau bekerja di Pertamina. Membuat ini. Jadi ini adalah korelasi stratigrafi seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, yang mana yang dapat dicari CBM-nya itu di sini. Jadi ini adalah batuan induknya lah maksudnya. Ini adalah batuan induk di Sumatera Utara, formasi Bawong, ini tebalnya. Rata-rata secara umum 750 sampai 2.500 meter. Artinya kalau yang dapat yang 2.500 meter itu tebal sekali. Ya ingat ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi koma itu artinya titik, bukan 2,5 meter, tetapi 2.500 meter. Berikutnya silahkan mengecek saja, tidak akan saya rinci satu persatu ya. Jadi Anda bisa melihat kalau Anda ingin tahu, oh di Salawati Basin, ini di Papua, ini Anda lihat Salawati itu sekitar 2.000 meter dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini kalau geotermal, nanti Mas Ferry akan melanjutkan dengan lebih rinci barangkali. Jadi ini adalah potensinya, potensi energi geotermal di Indonesia. Kalau ini Ambon ada, Ambon tidak termasuk di sini, tapi ada ya Ambon di tetangga Anda. Burina yang pernah ke situ, Mas Ferry kalau tidak pernah ke situ, saya belum pernah. Kemudian sumber energi menurut keterbaruannya, ini ada minyak bumi dan turunannya, batu bara turunannya, gas alam, ada angin, matahari, panas bumi, dan biomasa. Nah, berikut ini silakan saja Anda membaca saja. Kebetulan saya punya teman sama angkatan 73, Mas Indroyono ini pernah menjadi Menko, Menteri Koordinasi Kemaritiman, yang sekarang dijabat oleh Pak Luhut. Tetapi sayang tidak lama, karena Mas Indroyono itu tidak punya akar tidak punya akar ke partai sehingga tidak kuat kedudukannya, akhirnya digantikan waktu itu oleh angkatan 73 juga Rizal Ramli. Kemudian Rizal Ramli juga tidak lama digantikan oleh Luhut. Sekarang sampai sekarang. Ya, nah ini ceritanya saja, silahkan baca. Jadi target bauran itu hibrid campuran energi dalam RU, Rencana Undang-Undang Energi Nasional. Jadi ini. Nah, Anda lihat ini yang saya lingkari itu adalah yang untuk biomasa. Jadi karena ini tadi tujuannya kan sumber daya energi biomasa kayu dan teknologi terapannya di Indonesia. Jadi di sini kan ada yang terbarukan itu antara lain ada biomasa. Nah ini cerita tentang biomasa, silakanlah Anda baca. Nah kalau ini energi terbarukan ini, mengapa? Karena bisa ditanam. Jadi kalau Anda lihat, silakanlah nanti Anda baca ini ya. Nah ini, jadi pemerintah bisa berikan fasilitas kepada swasta atau pemerintah sendiri untuk menanam pohon. Jadi cara menanamnya begini, ini baru ditanam, ini yang akan diolah, ini yang sebentar lagi diolah, jadi nyambung. Ini diolah, habis, ini sekarang jadi. Ini diolah habis, ini yang jadi. Ini sekolah habis, ini jadi. Nah, begitu ini habis, tanam lagi. Nah, dengan demikian, ini ya, pohon ditanam, disiangi, ditebang, ditanam lagi, disiangi lagi, ditebang lagi, dan seterusnya.
Jadi ini memang betul-betul energi yang dapat dibuat menjadi baru. Kalau minyak bisa juga, tetapi jutaan tahun siapa yang mau menunggu? Nah, siapa pelaku bisnis migas konvensional non-konvensional adalah eksplorasionis dan eksploitasionis. Siapa mereka? Ya ini antara lain. Kalau di ITB ada FITB, ada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Fakultas Teknologi Industri di ITB. Nah, kemudian kalau kita tanya ada berapa sih prodi teknik geologi di Indonesia? Ada banyak. Ya, jadi kalau Anda lihat itu ada 33 prodi S1 dan 5 prodi D3 atau D4, belum termasuk ITERA dan Unpati. Jadi ini sudah terbitan lama. Jadi Anda kalau mau melihat saingan Anda, calon saingan Anda di mana, Anda lihat saja ini. Ya, sekarang sudah lebih. Ada yang baru lagi di Manado, kalau tidak salah malahan belum sempat dimasukkan di sini. Ya Anda silakan cari sajalah prodi teknik geologi di Indonesia. Kalau ada tidak ada di sini berarti belum dimasukkan. Tapi ini sudah pasti karena ini diterbitkan oleh Asprodi Tegi, Asosiasi Program Studi Teknik Geologi di Indonesia. Ya, jadi itu yang ingin saya berikan. Pas kita menjelang 1 jam. Silahkan kalau masih ada pertanyaan 1 atau 2. Kalau tidak, tolong ya minggu lalu saya lupa. Tolong dihidupkan video Anda untuk diambil gambarnya sehingga Brian dapat memberikan laporan. Saya tidak tahu sampai sekarang saya juga belum menerima laporannya. Jadi maksudnya jurnal ya. Jurnal itu biasanya dibuat ya ini kan nanti ada kaitannya dengan honor lah ya. Jadi bisa masih nanti tetapi kalau dibuat rutin kan tentunya akan lebih enak lah, tidak terutang. Sehingga nanti saya tidak ditanya oleh bagian administrasi, Pak Edi tanggal sekian tidak mengajar gitu. Atau Pak Ferry atau apa. Ya. Oh masih ada. Oh maaf ini yang apa namanya? Sebentar, jangan dimasukkan dulu yang jadi Pak, tolong. maaf Pak, kepencet tadi. Oh sudah Anda masukkan. Ya sudah tidak apa-apa. Jumlahnya menjadi aneh nanti. Tidak apa-apa lah. Tolong diceritakan saja. Atau Baik saya ya. pindahkan dulu Pak ya ke waiting Nggak room usah Pak lah, ya. tidak apa-apa. Wong, Nggak apa-apa. siapa yang mau ngecek ini? Yang penting ada sayanya mengajar dan masih tulisannya Baik. TGL 211 itu yang penting. Jumlahnya ya dilaporkan saja oleh Brian. Baik ya, kita ambil fotonya bagi yang tidak sempat keluar apa namanya, fotonya tidak apa-apa, mungkin ada masalah dengan jaringan. Silakan siapa yang mau mengambil gambarnya, Brian atau siapa? Ya. Baik. Maaf, saya pakai Pak. Ya. Untuk teman-teman yang pakai laptop bisa tolong bantu. Oh, oke. Silakan siapa yang mau motret, silakan bantu. Kalau tidak, saya tadi sudah mengambil gambarnya, nanti akan saya kirimkan. William, tolong jo William. Ayo William, kalau William mau motret, silakan. Sudah? Anda masih mute ya. Silakan ngomong kalau sudah atau angkat tangan sudah, begitu kita akan tutup. Ya, sudah William?